Pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang form dan table. Dalam sebuah website biasanya kan ada form, kalau mau pencarian itu juga disebut form, terus ada registrasi, terus ada login. Form digunakan untuk apa? Form itu digunakan untuk mengumpulkan data dari pengunjung website. Sebuah form boleh jadi memiliki beragam kontrol, mulai dari teks, input, combo box, button, dan lain sebagainya. Kita akan mempelajari sebagian kontrol yang disebutkan di atas, karena kontrol di atas adalah yang paling sering digunakan dalam halaman web. Pertama-tama, dalam pembuatan sebuah form diawali dengan tag form. Jadi sebenarnya form itu Anda bayangkan aja seperti dalam pembuatan formulir, misalnya formulir kuliah, daftar kuliah, atau formulir KTP, KTP. Nah, seperti itu. Nah, sekarang jadi setiap kontrol-kontrol yang dibutuhkan dalam form itu ditempatkan di dalam sini, seperti ini. Sekarang kita ke kontrol-kontrol form. Setiap kontrol pada form dapat dibuat dengan menggunakan tag input. Dan yang membedakan tipe dari kontrol tersebut berada pada atribut tipe kontrolnya. Berikut ini adalah sebagian tipe kontrol yang biasa kita. Salah satu tipe kontrolnya ini adalah label. Label digunakan untuk memberikan keterangan pada setiap input yang ada. Atribut for diisi dengan isi dari atribut name pada kontrol yang ingin diberi label. Ini seperti ini contohnya. Sekarang ke kontrol teks. Kontrol input ini dapat diisi dengan teks yang memiliki kata yang tidak terlalu panjang atau hanya satu baris. Biasa digunakan dalam form pencarian nama dan lain sebagainya. Seperti ini contohnya kontrol input. Jika teks input yang akan ditampilkan ingin memiliki nilai, maka tulisan nilai tersebut dalam atribut value kita isi. Contohnya gini. Dengan begitu, ketika halaman dibuka, teks input ini secara otomatis akan terisi dengan nilai dari atribut value. Kalau kita contohkan seperti ini belum dikasih value nilainya tadi. Kalau sudah dikasih value akan jadi seperti ini. Dia akan terisi jadi warning. Sekarang kita ke kontrol text area. Sama halnya dengan input teks, namun teks area dapat diisi lebih dari satu baris. Cocok digunakan untuk isian yang panjang, seperti alamat, deskripsi, atau biodata. Berbeda dengan kontrol lainnya yang menggunakan teks input, teks area memiliki teks sendiri, yaitu teks area ini seperti ini. Dan apa yang terdapat di dalam teks ini adalah sebuah kontrol tersebut. Seperti ini contohnya. Kontrol combo box. Combo box adalah kontrol yang memiliki pilihan ketika diklik. Pembuatannya sama seperti pembuatan daftar atau list, namun dengan tag berbeda. Contohnya seperti ini. Langsung kita buka di web browser. Nah, ini kontrol combo boxnya. Dia bisa milih seperti ini. Itu ada pilihannya. Oke. Sekarang kita ke kontrol submit atau button. Submit atau button merupakan tombol yang dapat diklik. Penggunaannya atribut value pada kontrol ini akan berubah teks yang ada di dalamnya. Seperti ini. Kita tipenya kan tadi ini tipenya teks karena untuk input teks. Sekarang kita tipenya submit. Nah, value-nya ini harus diisi. Langsung buka aja di web browsernya. Dia akan jadi seperti ini. Dia tidak bisa diklik. Karena kenapa? Karena dalam HTML untuk saat ini jika tombol tersebut kita tekan tidak akan terjadi apa-apa. Karena kenapa? Karena dalam HTML tidak bisa melakukan proses pengolahan data.
Ingat bahwa HTML hanya digunakan untuk memformat dokumen, bukan untuk memproses data. Untuk memproses data, kita bisa menggunakan bahasa pemrograman web, seperti JavaScript atau PHP, atau bahasa pemrograman web lainnya. Dengan bahasa pemrograman seperti JavaScript atau PHP, Anda dapat mengolah data-data yang dikumpulkan dari form HTML untuk diproses dan dikeluarkan kembali menjadi suatu informasi baru. Nah, kita akan belajar ini di pertemuan selanjutnya. Sekarang kita masuk ke tabel. Untuk menampilkan data dengan tipe tabel dalam HTML, kita bisa menggunakan tag table seperti ini. Untuk membuat baris tabel, kita gunakan tag tr, singkatan dari table row, ditulis di dalam tag tabel ini. Sedangkan untuk menentukan banyaknya kolom, tergantung dari banyaknya tag td atau tabel data yang gunakan di dalam tag tr. Ini seperti berikut ini. Silakan kalian ketik seperti ini. Nah, ini di sini ada atribut border. Ini untuk membuat garisnya kelihatan, biar ada warnanya, nggak warna putih. Terus ini nilai di sini untuk ketebalannya ini 1, jadi ketebalannya 1. Lalu kalian lihat di web browsernya, hasilnya pasti akan seperti ini. Nah, di sini di kolom no, jadi nggak nyambung kan, maksudnya pisah kotak. Ini juga kan jenis kelamin, ada L perempuan, L laki-laki, P perempuan. Ini malah nggak nyatu. Nah, di dalam tabel ada yang namanya penyatuan kolom atau merge cell. Kita tambahkan atribut cospan untuk merge horizontal secara horizontal, atau row span untuk merge secara vertikal. Kalian buat lagi seperti ini, tambahkan row span dan cospan. Lalu lihat di web browsernya, pasti hasilnya akan menjadi seperti ini. Jadi rapi sekarang. Struktur tabel yang dianjurkan. Agar format tabel sesuai dengan ketentuan, Anda dapat menggunakan tag thead untuk baris yang menjadi judul tabel, tbody untuk data atau isi dari tabel, dan tfooter untuk kaki tabel. Bisa diisi sama dengan thead atau lainnya. Ini karena ini headnya dalam sini, maka ini pembukanya, di sini penutupnya, perlu dilalui dengan tbody. Ini karena badannya di sini, ini buat isinya. Hasilnya sebenarnya akan sama saja, cuman ya karena ditambahkan itu biar rapi saja. Nah, itu struktur tabel yang dianjurkan. Ya, sekarang adalah kesalahan dalam penggunaan tabel. Tag tabel digunakan untuk memformat data tabular atau data yang membutuhkan format tabel. Dalam menampilkannya, seperti contoh penggunaan tabel yang menampilkan data nilai berikut ini nih, seperti ini. Masih banyak yang menggunakan tabel untuk keperluan layouting sebuah website. Misalnya menggunakan tag table untuk membuat layout 2 kolom, 3 kolom, atau 4 kolom. Jadi dia menggunakan tabelnya buat layouting. Jadi ntar headernya pakai table, kontennya pakai table, sidebarnya pakai table, dan footernya juga pakai table. Itu tidak dianjurkan, dan itu merupakan kesalahan. Gunakan tag table untuk keperluan layout adalah menyalahi aturan atau fungsi dari tag tersebut. Sekarang kita ke pembelajaran memahami tag div atau division atau bagian. Anda dapat membuat suatu grup dari tag-tag HTML yang Anda buat dengan menggunakan tag div. Seperti coba kalian kembali ke materi. Di sini ada bagian-bagian dari tag div.
Nah, bagian tersebut adalah di sini ada nanpan, di sini ada div kepala, di sini ada div ID kiri, nah di sini ada div ID kanan, sini ada div ID kaki. Nah, div ID nanpan ini adalah untuk mewadahi semua dari div kepala, div kanan, div kiri, dan div kaki. Sekarang bagian ke kepala. Bagian kepala adalah bagian website yang berisi logo website, nama website, slogan website, menu website, dan lain-lainnya. Nah, sekarang ke div bagian kanan. Div bagian kanan ini berisi isi konten dari website itu sendiri. Jika website tanpa berupa web blog, maka kontennya berisi postingan terbaru atau informasi lainnya. Terus kita ke kanan, div ID kanan. Div ID kanan ini adalah sidebar, berada di samping konten dan biasanya berisi iklan, kategori artikel, dan widget atau hiasan atau situs lainnya. Sekarang kita ke bagian kaki. Bagian kaki dari website yang pada umumnya diisi dengan tag website tersebut, misalnya copyright, universal learning, terus tahunnya 2017. Ya, lebih sederhananya bayangkan saya surat resmi, di sana ada kop surat, terus badan surat, dan penutup surat. Dalam HTML kita dapat membagi bagian-bagian tersebut dengan menggunakan tag div, division ke bagian, dan untuk menamai setiap div kita gunakan atribut ID dan kelas. Atribut ID dan kelas tidak hanya digunakan di setiap tag HTML. Atribut ID dan kelas tidak hanya digunakan di setiap tag div saja, tapi di setiap tag HTML yang lainnya kita bisa memberikan atribut ID dan kelas untuk memberikan penamaan sebagai referensi jika diperlukan. Jika Anda menampilkannya pada web browser, Anda tidak akan melihat apa-apa karena tag div tidak akan menampilkan efek visual. Tag ini hanya digunakan untuk membuat dokumen HTML lebih terstruktur dengan membagi-bagi dokumen ke dalam bagian yang lebih spesifik. Nah, sekarang pertanyaannya adalah pakai ID atau kelas. Bagi seorang pemula, termasuk saya ketika masih belajar HTML dan CSS, pasti menanyakan hal yang sama. Pasalnya, atribut ID dan kelas digunakan untuk menamai tag HTML. Lalu, apa perbedaan keduanya? Nah, perhatikan. Atribut ID digunakan untuk penamaan elemen HTML yang memiliki karakteristik unik atau berbeda. Tidak boleh ada dua atau lebih elemen yang mempunyai ID yang sama. Perhatikan penggunaan atribut ID pada contoh ini. Penggunaan atribut ID pada contoh ini adalah salah karena terdapat 3 ID yang sama. Yaitu tadi kan ini sebenarnya yang paling atas tuh div ID nanpan, saya ganti jadi kepala. Terus di bawahnya lagi ada div ID kepala. Wah, itu salah. Terus sini saya contohin tag pakai tag yang lain. Ini contohnya pakai tag paragraf. Saya ganti jadi di div ID kepala. Ini salah. Untuk menggunakan atribut ID, kita harus menggunakan ID yang berbeda untuk setiap div, yakni ya nampan untuk mewadahi div kepala, kiri, kanan, dan bawah, kaki. Nah, pas di kepala, kiri, kanan, dan kaki itu juga menggunakan tag div atributnya ID. Karena dia pasti sudah beda, bagiannya juga beda. Kalau menggunakan tag P atau tag U atau tag li, kita gunakan saja div ID, div class.
karena pastinya tag P dan tag Q dan tag Li pasti banyak penggunaannya karena gunakan kelas. Nah, sekarang apakah kelas itu? Kelas digunakan untuk penamaan elemen yang memiliki karakteristik atau struktur sama dan dapat digunakan berulang kali dalam markup kode HTML. Kesimpulannya adalah ketika Anda memiliki beberapa elemen dengan karakter atau format yang sama, gunakan kelas sebagai penamaannya dan gunakan ID untuk elemen yang berbeda dan menggunakan tanda pengenal yang lebih spesifik. Sekarang kita memahami hubungan child, parent, dan sibling. Jika suatu tag memiliki tag atau konten, maka hubungan antara tag tersebut disebut dengan child, parent, dan sibling. Contohnya pakai ini aja nih, materi aja. Ini ada div ID nanpan dan div ID kepala dan div ID kiri. Kalau nanpan dan kepala itu adalah hubungannya parent dan child. Mana yang parents, mana yang child? Kalau parents itu yang nampan. Nah, dia berada paling atas. Dia membawa dahi dari kepala. Nah, kepala ini adalah child-nya. Nah, mana siblingnya? Siblingnya adalah kiri. Sibling itu saudara ya. Kalau tadi kan parent, papanya lah, orang tuanya. Kalau child itu anaknya. Nah, kalau sibling, saudaranya. Seperti ini. Cukup sampai di sini pembelajarannya. Nah, ini materinya. Silakan kalian kembangkan karena pembelajaran HTML dan CSS sudah selesai. Kalian buat website berita sendiri dengan panutan ya materinya. Pokoknya kalian kembangkanlah website ini, berita ini, jadikan website berita ya sesungguhnya. Pelan-pelan, walaupun kita masih HTML dan CSS, pokoknya buat saya ntar kita sambungin dengan PHP, pemrograman PHP, dan query sebagai database-nya. Jika kalian sudah membuat seperti ini, kalian tambahkan dengan pembelajaran-pembelajaran yang tadi seperti membuat form, terus membuat table. Kalian tambahkan aja form buat login atau register gitu, walaupun ya belum bisa digunain, tapi buat aja, ntar juga kita bakal bikin seperti itu, bikin pemrosesan data. Untuk pertemuan 4 atau pertemuan HTML dan pembelajaran HTML dan CSS cukup sampai di sini. Untuk pertemuan kelima kita ke PHP, pemrograman PHP. Terima kasih dan sampai jumpa.